Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula para peserta kajian Tadabbur Al-Quran. Insya Allah kajian kita rutin setiap Sabtu pagi, insya Allah ya. Dan untuk akhir bulan, insya Allah tasmi jamai untuk santri Rumah Quran Al-Hafiz. Alhamdulillah, puji berserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini Allah masih melimpahkan kita kesehatan, Allah masih melimpahkan kita waktu luang, luar biasa ya. Karena waktu luang banyak sekali orang yang tidak menggunakannya ya, banyak melalaikannya waktu luang tersebut. Jadi waktu luang kalau tidak digunakan dengan kebaikan pasti digunakan dengan yang kebalikannya gitu ya. Alhamdulillah pagi ini Allah melimpahkan hidayah kepada kita untuk mengikuti kajian tadabbur Al-Quran, sehingga insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sahabat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya, umat yang sangat spesial ya. Umat yang Allah berikan kekhususan di antara umat-umat Nabi yang lainnya. Alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka kajian tadabbur Al-Quran pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, untuk menambah keberkahan kita pada pagi ini, tilawah Al-Quran insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Hani. Bunda Hani bisa tilawah? Halo? Oh ya, baik, alhamdulillah. Baik, insya Allah tilawah Bunda Hani ya Bunda. Baik, untuk tilawah Al-Quran, Al-Hujurat ayat 6 sampai 13 insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Hani. Waktu dan tempat kami persilakan. Al-Hujurat surat berapa? Surat ke-49. Surat ke-49 ayat 6 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل والأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما sudah ya? Oh ya. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, jazakumullah kepada Bunda Hani yang telah membacakan surat Al-Hujurat ya, ayat 6 sampai ayat 13. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan kajian kita pagi ini. Alhamdulillah untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, yaitu Tadabbur Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 13, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Pemisah Rahulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam ruang Zoom
pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah sehat semuanya ya. Setelah kemarin Ustazah juga sakit ya. Ini memang sedang musim ya, batuk, pilek, panas ya. Anak-anak juga di rumah sama suami ini masih batuk, ya, batuk ganti-gantian aja ya anak-anak ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Umi jangan sampai kena ya, karena kan kita ibu harus selalu sehat begitu ya. Syukurullah Umi dan keluarga. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Serta di sini juga semua diberi kesehatan oleh Allah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Syukuran jazakillah khair ya kepada Ustazah Kak Nita, kemudian tadi Umi Hani ya yang sudah berperan pada kegiatan pada hari ini ya. Meskipun kita dengan segala keterbatasan ya yang kita miliki, insya Allah kita berazam untuk selalu bersama Al-Quran ya. Meskipun mengulang-ulang juznya, meskipun mengulang-ulang ayat-ayatnya ya, dengan ilmu kita yang sedikit, tapi kita berazam untuk bisa terus bersama Al-Quran ya, sampai nanti ketemu Allah ya, inginnya ya, sampai nanti kita ketemu Allah insya Allah. Baik, hari ini kita tadabbur surat Al-Hujurat ya, surat ke-49 ya, ayat 6 sampai 13 ya. Di sini tentang peraturan-peraturan tentang pergaulan umat Islam. Ya, ini penting sekali, sering-sering kita ulang karena kita sering lupa ya. Masya Allah, jadi Allah itu memberikan buku petunjuk kepada kita semua, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya itu sangat lengkap gitu. Sampai etika bergaul pun kita dikasih tahu gitu ya, bahwa ketika kita bergaul tuh ada etikanya gitu. Ya, jangan sampai kita melampaui etika itu. Kenapa etika itu dibuat dan kenapa Allah mengajarkan kepada kita? Karena memang Allah yang Maha tahu ciptaannya. Ya, bahwa manusia itu karakternya begini, begini, ya, sifatnya tuh seperti ini. Kalau laki-laki tuh sifatnya begini, kalau perempuan tuh sifatnya begini gitu. Itu sangat detail di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan kepada kita semua, memberikan kepada kita pedoman ya bagaimana kita melakukan hablum minallah dan hablum minannas ya. Nah, di dalam surat ini ya kita akan membahas tentang hablum minannas ya, bagaimana kita bergaul, bagaimana menghadapi berita yang dibawa orang fasik. Nah, ini ya di ayat yang ke-6-nya tadi sudah dibacakan Arabnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan. Ya akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini penting sekali ya, ini perintah bagi kita orang beriman. Kalau ada orang fasik itu orang yang berdosa ya. Ada orang yang kita tahu dia bukan ahli ibadah, dia itu ahli maksiat gitu ya. Atau misalnya orang-orang yang ibadahnya bagus tapi maksiatnya jalan terus gitu ya, misalnya kita melihatnya kok dia rajin begini rajin begitu tapi kok maksiatnya jalan terus gitu ya. Itu orang fasik ya. Nah, kalau ada orang fasik membawa berita ya, maka teliti dulu kebenarannya. Jangan langsung panik, jangan langsung merespon ya. Jangan langsung ikut-ikutan gitu kan. Jangan langsung berekspresi dan sebagainya ya. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk tabayyun. Ya, fatabayyanu, teliti dulu, benar nggak beritanya. Jangan-jangan cuma fitnah, jangan-jangan cuma gosip ya, sebagaimana para orang-orang fasik ya membawa berita tentang Bunda Aisyah ya. Sebagaimana orang-orang fasik membawa berita tentang Maryam ya, yang pada saat itu dititipi janin oleh Allah ya, seorang
kemudian melahirkan di apa bayi ya, bayi yang Nabi Isa itu mulai dari lahir sudah bisa bicara gitu ya, dan sudah menjadi nabi gitu ya. Masya Allah ya. Jadi Nabi Isa itu dari lahir udah jadi nabi gitu kan, sehingga dia bisa berbicara kepada kaumnya gitu. Masya Allah ya. Nah, ini penting sekali gitu karena kita lihat sekarang ya bagaimana kita bisa mengakses informasi itu sangat mudah. Ada televisi, ada handphone, ya banyak sekali ya. Ada medsos gitu kan. Medsos itu bisa dari Insta, Facebook, WhatsApp, Telegram, Line, apalagi tuh Twitter ya, banyak sekali gitu kan. Nah, itu kalau kita baca gitu kan, jangan langsung percaya dulu gitu kan. Ya. Kadang gitu ya, kita suka kemakan gitu kan, kemakan berita gitu. Kemakan berita, oh ada berita begini, oh ada berita gitu, kita jadi ikut panik dan sebagainya. Ya, apalagi kalau ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Ya. Yang nggak tahu dunia luar ya, biasanya di rumah aja ya, taunya dapat beritanya dari HP gitu kan. Terus kalau misalnya segala berita-berita yang fasiknya dari orang fasik itu dipercaya juga, kan repot gitu kan. Ya, maka perlu diteliti dulu. Ya, teliti dulu apapun berita yang datang benar nggak? Benar nggak? Ya, jangan sampai kita ikut mengomentari, ikut panas gitu ya, ikut-ikut dan sebagainya. Ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Padahal itu belum tentu benar gitu ya, belum tentu berita itu benar gitu. Sehingga tidak bisa langsung diikuti, maka tabayun dulu ya, tahan dulu ketika kita baca berita ya. Nah, teliti dulu benar apa enggak nih, siapa yang nyampain ya, jangan langsung ikut berkomentar. Berbahaya sekali ya, apalagi kita perempuan ya, yang lisannya punya apa namanya kecenderungan untuk bisa mengeluarkan 20.000 kata ya, 20.000 kata per hari ya, apalagi kalau misalnya orangnya tipe komentator gitu ya, tipe komentator. Jadi baru ini ada berita, suatu berita ya, oh misalnya ini Ustadz ini begini, wah langsung beritanya panjang lebar gitu ya, padahal belum tentu beritanya benar. Atau ustazah ini begitu ya, wah langsung komentatornya banyak sekali ya, menghakimi dan sebagainya ya, Masya Allah ya. Itu menjadi dosa lisan kita ya, nauzubillah min dzalik ya, kita berkomentar, ikut berkomentar jadi ikut dosa ya. Maka tahan dulu kalau ada berita ya, tahan dulu. Saya sendiri lebih milih untuk membatasi diri dari berita. Ya, membatasi diri dari berita-berita, baca berita segala macam ya. Karena yang penting-penting aja ya, yang manfaat tentunya ya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi suami, bagi lingkungan. Nah, itu yang terpenting ya. Jangan mau termakan berita gitu. Karena kan sekarang ya banyak berita ya yang sengaja dibuat gitu, dan belum tentu kebenarannya. Kemudian, dan ketika ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan ya, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran
kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, ya, sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, nah, pada saat itu ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Ya, pada saat itu Rasulullah masih ada gitu ya. Nah, kalau kita sekarang gimana? Rasulullah nggak ada hadis, ya. Nah, sekarang tetap makanya kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ya. Tidak Al-Quran saja, tapi hadis kita juga pegang gitu. Kita baca, kita kaji, kita pelajari, kita ikuti, ya, karena Allah sudah memilih Rasulullah SAW, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, bahwa sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, ya, suri tauladan yang baik, ya. Maka kita melihat pada hadis juga tidak cukup hanya dengan Al-Qur'an, tapi bagaimana penjelasan-penjelasan di dalam Al-Qur'an itu sungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Ya, jadi Allah ingin kita tuh mudah. Jangan karena mohon maaf ya, saya mendengar gitu kan, saya mendengar ada kaum muslimin yang saklek, memahami Islam dengan saklek, kemudian mempersulit diri sendiri, menyusahkan diri sendiri, ya. Nah, sebenarnya itu adalah berlebihan, ya, sikap yang berlebihan, ya, sehingga menyusahkan diri sendiri. Padahal Islam itu adalah Allah itu menginginkan kemudahan-kemudahan, ya, bukan kesulitan. Ya, Allah nggak menginginkan kita susah, gitu. Ya, Allah nggak menginginkan kita susah. Ya, Allah menginginkan kemudahan-kemudahan untuk kita. Ya, kalau apa namanya, tadi dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Ya, contohnya misalnya ketika para sahabat dengan semangat, ya, melakukan sholat taraweh gitu. Ya kan awalnya sholat taraweh itu dilakukan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat, ya. Dan semakin hari jumlah yang mengikuti sholat taraweh itu semakin banyak, ya, sampai masjid itu penuh gitu kan, ya, sampai masjidnya penuh, ya. Kemudian Rasulullah tidak mau mengimami sholat taraweh, ya, jadi nggak keluar di malam itu, padahal masjid sudah penuh, ya, sahabat sudah menunggu gitu untuk sholat gitu kan. Rasulullah nggak mau keluar gitu. Kenapa? Ya itu, ya, karena Rasulullah mengatakan, aku khawatir sholat tarawih itu akan diwajibkan gitu. Ya, kalau Rasulullah lakukan terus gitu kan, kemudian sahabat kan lagi bersemangat tuh, ya, lagi semangat gitu kan, pengennya ngerjain amal sholat yang banyak, sholat yang banyak. Tapi kan Rasulullah juga mikirin umat-umat yang kemudian, ya, macam kayak kita nih gitu kan. Jadi zaman kita sekarang nih banyak mungkin sholat 5 waktu aja susah, masih bolong-bolong gitu kan umat Islam gitu kan saat ini kan. Apalagi kalau sholat taraweh diwajibkan, ya Allah gitu kan, semakin berat gitu dan semakin banyak nanti dosanya gitu kan karena ditinggalkan sholat taraweh itu. Masya Allah. Ya, jadi Allah dan Rasulnya tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Jadi jangan berpikir bahwa kita ketika kita berislam itu kita harus susah. Ya, tidak. Justru di sini Allah selalu, ya, mengatakan bahwa yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah ingin kemudahan, ya, bukan kesulitan. Ya.
tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, ya. Masya Allah. Ingat, yang menjadikan kita cinta kepada keimanan itu siapa? Allah. Ya. Jadi Allah yang menjadikan kita cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kita. Aduh, manis, indah, enak ya beriman itu. Itu ketika kita merasakan itu adalah pemberian Allah, anugerah dari Allah, dan itu anugerah yang terbesar yang tidak diberikan oleh semua orang gitu. Meskipun sama-sama muslim ya, sama-sama KTP-nya muslim gitu kan. Tapi ternyata tidak semua orang gitu kan merasakan manisnya iman. Ya. Bahkan mungkin masih banyak umat Islam yang kok mau sih baca Quran berjus-jus gitu ya, kan capek gitu ya, kok mau sih gitu kan mengkaji Quran terus menerus gitu kan, hari gini gitu ya, hari zaman yang canggih begini orang mah belajarnya udah kemana-mana gitu kan ya, ini masih belajar baca Quran aja gitu misalnya ya. Nah itu kan kita yang bisa menikmatinya, ya, kita yang bisa menikmatinya ketika kita membaca Al-Quran, mengkajinya, mendapatkan insight-insight baru, pencerahan-pencerahan baru, ya. Kemudian tadi bertambah keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Kita bahkan takut gitu kan, nikmat ini diambil oleh Allah gitu kan, kita takut ya. Kalau ini kita udah nikmat gitu kan, jangan sampai nikmat yang lain itu membuat kita lupa ya dengan nikmat iman gitu. Ya. Dan itu adalah nikmat iman itu adalah pemberian Allah. Ya, Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Masya Allah ya. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Ya, kita benci kekafiran, auzubillahi min dzalik, ya, kita nggak mau ya terjerumus kepada kekafiran. Ingat ya, yang kita benci itu adalah kekafirannya, bukan orang kafir ya. Beda ya. Kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ya, bukan orangnya, tapi perbuatannya. Beda ya. Jadi kefasikan, kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Ya. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, ya, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Aduh, Masya Allah. Ya. Jadi nikmat iman itu adalah karunia ya, dari Allah. Nah, nikmat dan karunia dari Allah. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, itu adalah, maka iman itu adalah nikmat Allah yang paling berharga, paling besar gitu ya. Kalah yang lainnya deh gitu, nggak ada harganya. Kalau udah dibandingkan iman tuh yang lain tuh nggak ada harganya gitu. Mau rumah kayak mobil, kendaraan yang bagus sekalipun gitu ya, apapun ya, popularitas segala macam gitu, tapi kalau dihitung ya, ditimbang dengan nikmat iman dari Allah ya, itu nikmat iman itu adalah nikmat yang terbesar ya. Harta dunia tanpa iman gitu kan ya sia-sia gitu ya, tapi kalau dengan iman ya Masya Allah, semuanya Allah akan berikan ya, dunia akhirat, dunia dapat, akhirat juga dapat gitu ya, dengan nikmat iman tentunya ya. Iman dulu, makanya iman itu adalah hal yang utama dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, kita kalau dikasih iman oleh Allah itu adalah nikmat yang luar biasa. Udah rasanya jangan sampai nikmat iman itu dicabut oleh Allah ya. Karena apa? Karena kalau orang udah punya iman itu udah cukup gitu kan, udah cukup ya. Sampai Rasulullah itu kan mengatakan orang yang beriman itu ajib ya, orang yang beriman itu kan ajaib gitu kan. Ketika dia dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih musibah ujian dia bersabar. Udah cuma dua gitu ya. Kalau ibaratnya
naik motor tuh gas rem ya, naik motor metik gitu kan. Cuma 2 aja, nggak ribet gitu orang beriman tuh. Kalau dikasih nikmat ya udah bersyukur, alhamdulillah ya. Terus dikasih ujian ya udah dia bersabar ya. Dan Allah memberikan pahala sabar tiada batas gitu kan kata Allah. Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang nggak ada batasnya gitu. Ya makanya kalau misalnya ada orang yang mengatakan, aduh sampai kapan aku harus bersabar? Orang sabar ada batasnya kali, ya itu dia. Ya karena padahal sabar itu nggak ada batas pahalanya. Ya. Mau sampai seberapa banyak kita mendapatkan pahala, ya udah sabar aja terus berarti. Karena ketika kita bersabar, Allah akan memberikan pahala ya dan balasan ganti yang dari arah mana saja gitu. Jika misalnya kita diuji satu sisi, kita bersabar, ya maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita dari pintu-pintu yang lainnya. Ya, Masya Allah. Ya, itu. Iya. Kemudian dan apabila ada 2 golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin berperang, wah masa iya sih orang mukmin berperang? Ya, gitu kan? Dalam Al-Qur'an ada gitu kan, orang mukmin berperang gitu kan. Nah, ketika misalnya ada 2 orang mukmin itu berperang, bertikai, maka bagaimana etikanya? Damaikan, ya, damaikan keduanya. Jangan justru menjadi provokator, ya, mengompori gitu. Oh iya benar tuh dia begitu, oh iya benar tuh dia begitu, kemarin aja dia begini. Itu namanya ngompori, nambahin ya. Ya, bukan seperti itu, tapi justru ketika misalnya kita tahu nih ya yang skup kecilnya, ketika ada saudara kita akhwat ya, sesama akhwat itu ada friksi ya, namanya kita berjamaah, namanya kita bergaul ya, pasti ada friksi ya. Maka yang harus kita lakukan adalah damaikan ya. Bahkan kita tutupin ya, jangan kita buka aibnya gitu kan. Misalnya kita tahu dia menjelek-jelekan si A, tapi kita nggak usah sampein gitu kan, biar kita bilangnya baik-baik aja kok gitu ya. Itu namanya mendamaikan ya, tidak memprovokasi. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah ya golongan orang yang berbuat zalim itu ya. Jadi kalau zalim tetap diperangi ya, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Ingat ya, yang dilawan adalah kezaliman. Siapapun dia, kalau dia beriman tapi dia zalim, ya maka kita juga harus memeranginya, ya, melawan ya. Jangan sampai orang beriman tapi zalim gitu kan. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya. Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, lawan kata adil adalah zalim. Ya, jadi contohnya ketika misalnya seorang ibu memberi uang jajan kepada anak-anaknya, ya adil. Adil itu bukan berarti sama, ya nggak harus sama. Adil dong, misalnya dia 10.000, yang ini 10.000 juga, ya, yang satu udah kuliah, ya, yang satu masih SD gitu kan. Biar adil semuanya sama 10.000. Oh, bukan seperti itu gitu ya. Yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya,
tergantung kebutuhannya. Yang udah kuliah, kuliahnya jauh, harus beli bensin, harus ada uang makan, ya. Kemudian ada uang jaga-jaga kalau misalnya banyak kempes di jalan tiba-tiba, ya kan? Nah, maka nggak bisa dikasih 10.000, nggak cukup gitu, ya. Maka harus dikasih lebih sesuai. Itu namanya adil, ya. Jadi adil itu bukan berarti sama semuanya, tapi bagaimana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, itu adil. Lawan katanya adalah zalim. Zalim ketika misalnya seorang ibu menerapkan sama 10.000 semuanya, ya, baik yang SD, yang TK, yang kuliah gitu ya, yang SMP, SMA semuanya sama 10.000. Biar adil semuanya sama 10.000. Nah, bukan adil, itu zalim jadinya, ya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, ya. Masya Allah. Jadi kita ini bersaudara loh. Kita ini dipersaudarakan Allah dengan iman gitu. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara gitu. Ya, kita ini saling bersaudara. Jadi kalau ada yang dua saudara itu kemudian bertikai, berselisih, terjadi friksi gitu ya, maka damaikan, ya, damaikan, ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar mendapat rahmat. Kemudian di ayat yang ke-11 di sini ada larangan memperolok-olok, banyak prasangka dan lain-lain, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, ini perintah kepada kita orang-orang yang beriman, ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, di sini perintah lagi, wahai orang-orang yang beriman, jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, kalau sekarang contohnya mungkin, kamu orang mana? Orang Padang. Orang Padang mah begini gitu ya. Kamu orang mana? Orang Sunda. Orang Sunda mah begini ya, yang jelek-jeleknya yang disebutin ya. Seperti itu. Jadi membuat saling mengolok-olok ya, sehingga terjadilah perang antar suku ya, karena saling mengolok-olok tadi gitu kan, satu sama lain. Padahal kata Allah belum tentu ya kamu yang mengolok-olok itu lebih baik ya daripada yang diolok-olok gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan, padahal ternyata di sisi Allah lebih mulia gitu. Ya, sebagaimana Bilal kan, Bilal seorang budak hitam, seorang budak hitam, bukan seorang yang ganteng, cakep, necis ya, tapi ternyata terompanya udah kedengeran di surga gitu kan. Kita nggak bisa mengukur ya dari penampilan atau warna kulitnya gitu. Ya, tapi Insya Allah ya, sendalnya udah kedengeran di surga gitu kan, ya. Jadi itu ya, Masya Allah. Jadi tidak boleh mengolok-olok satu suku dengan yang lainnya, ya. Dan kita tahu ya betapa banyak pertikaian, ya berantem, kalau anak-anak berantem misalnya, atau pertikaian atau peperangan ya, semuanya berawal dari mengolok-olok, mengejek gitu kan, mengejek satu sama lain. Ini dari omongan gitu ya, dari omongan, dari dosa-dosa lisan awalnya dari lisan dulu, dari omongan dulu gitu kan, saling mengolok-olok, saling mengejek, saling merendahkan ya, kemudian tersinggung, marah, berantem ya. Awalnya berantem berdua, kalah, akhirnya manggil teman-temannya
ya, manggil teman-temannya, akhirnya melebar lagi sampai satu kampung gitu kan. Ya, sampai jadi kalau apa di Jakarta sampai jadi musuh bebuyutan gitu kan antara kampung ini sama kampung ini, masya Allah ya. Itu ada yang mengadu domba satu sama lain ya. Padahal kita orang-orang beriman itu bersaudara ya. Jangan mengolok-olok, maka itu dia ya, tahan lisan kita. Kadang kita nih suka berkomentar gitu, maka dikatakan lidah itu memang tidak bertulang gitu ya. Lidahnya tidak bertulang. Kita senangnya berkomentar ya. Kalau sekarang tuh komentarnya pakai jari gitu. Ya, pakai jari. Kita nggak ngomong, iya cuma komen aja di pakai jari ya di medsos ya komennya gitu kan. Itu. Maka kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam menjaga lisan dan jari-jari kita ya sekarang ya. Nah, janganlah kamu saling mencela satu sama lain ya, saling memanggil dengan hal gelar-gelar yang buruk ya. Kita nggak tahu ya, orang dipanggil tuh misalnya itu si gendut tuh gitu kan, itu si hitam tuh ya misalnya, itu si jadi banyak gelar-gelar gitu kan. Mungkin orangnya kita panggil gitu ketawa aja gitu kan, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya ya. Mungkin sebenarnya dia terluka tapi dia diem aja, nggak berani ngelawan atau nggak berani menjawab ya, cuma senyum aja gitu kan ya. Tapi orang-orang yang mengolok itu mereka makin senang gitu ya, karena dianggapnya nggak apa-apa. Padahal di sini Allah sudah memberikan rambu-rambu ya, bahwa kita tidak boleh saling mengolok, mengejek, kemudian mencela ya, apalagi memanggil dengan gelar-gelar yang buruk ya. Dan apalagi di sini ya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Panggilan yang buruk setelah iman, ya panggilan kayak misalnya sekarang banyak orang dengan gampang kafir loh gitu ya misalnya. Atau misalnya anak-anak muda itu biasanya saya dengar itu mereka memanggil dengan nama-nama binatang gitu kan. Ya misalnya saya pernah naik angkot tuh, kan supirnya saling memanggil temennya yang sesama supir angkot, misalnya mohon maaf ya, misalnya, nyet gitu kan, yang satu anjing gitu kan. Lalu itu kayak kebun binatang gitu ya, padahal mereka sama-sama manusia gitu kan. Memanggil dengan gelar-gelar yang buruk sesudah iman. Ya, nauzubillah min dzalik. Dan sini Allah katakan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim ya. Astagfirullahalazim. Ya, kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun ya kepada Allah dengan dosa-dosa lisan kita ya. Karena kita juga suka ngeledek, suka ngeledek anak atau pasangan atau siapa aja gitu ya. Kadang kan kita suka jahil juga gitu ya pemikirannya gitu ya. Suka jahil juga ya karena apa, terkontaminasi gitu ya, sudah kadang mungkin kita juga sudah terkena gozul fikri ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap itu suatu hal yang biasa gitu, sehingga kita ikut-ikut mengejek, mengolok ya, atau memberikan gelar-gelar yang buruk ya. Kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun ya, semoga kita tidak termasuk orang yang zalim ya. Bertobat kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-12 ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apabila ada di antara kamu yang suka apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ya. Hai orang yang beriman, jauhi banyak dari prasangka. Ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, jauhi prasangka. Ya, kadang kita nih seringkali ya dalam pikiran kita tuh banyak lintasan. Kenapa ya kok dia begini? Kok tadi dia ketemu saya nggak nyapa sih? Udah tuh prasangkanya panjang kali lebar itu ya. Oh mungkin dia begini padahal dia begini padahal mungkin
dia begini padahal. Jadi banyak sekali itu prasangka-prasangka yang muncul ya di kepala kita gitu. Apalagi kalau perempuan ya, yang otaknya itu banyak sambungannya gitu. Jadi suka nyambung-nyambungin gitu. Ya berbeda otak perempuan dengan otak laki-laki ya. Kalau otak laki-laki kan dia bentuknya udah satu pos kotak-kotak gitu. Jadi nggak suka nyambung-nyambungin. Kalau perempuan tuh suka nyambung-nyambungin gitu. Jadi apa-apa tuh bisa disambung-sambungin gitu ya. Prasangkanya itu jadi oh mungkin jangan-jangan dia begini. Sambungannya tuh banyak gitu. Kalau perempuan itu otaknya begitu ya. Ya, tapi di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi prasangka ya. Maka sebaik-baik prasangka adalah prasangka yang baik ya. Maka tetaplah untuk menjaga positive thinking ya, pemikiran yang positif, prasangka yang baik ya. Apalagi Allah kan mengatakan innallaha fi dzanni abdihi ya. Ana inda dzanni abdi bi ya. Jadi Allah itu tergantung pada prasangka hambanya ya. Tergantung bagaimana kita memiliki prasangka kepada Allah. Kalau kita selalu berprasangka, aduh Allah pasti nanti marah, nanti Allah kesel, nanti Allah itu, nah, itulah Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berprasangka bahwa Allah adalah Allah akan selalu melindungi kita, Allah akan selalu menyayangi kita, Allah akan mengampuni kita, Allah akan menyayangi kita ya, Allah akan mencintai kita ya. Jadi dibangun gitu ya. Cara kita berpikir itu seperti itu gitu. Dan itulah Allah gitu. Ya, Allah pasti akan memberikan rezeki yang cukup untuk kita gitu. Allah akan menyehatkan kita. Ya itulah Allah gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita misalnya berpikir bahwa Allah itu nanti akan mengazab ya Allah. Dan jadi nanti datangnya adalah ketidaknyamanan. Ya. Nah, prasangka usahakan ya. Jadi apa namanya? Usahakan kita untuk selalu berpositif thinking ya. Kalau kita belajar dari Dr. Aisyah Dahlan itu kan, usahakan positive thinking, positive feeling ya. Jadi bukan hanya berpikir saja, tapi feeling kita juga harus selalu positif ya. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita feelingkan, apa yang kita ucapkan itu semua nanti akan menarik kejadian. Ya, jadi kan diibaratkan itu tubuh kita itu semua tubuh kita mengeluarkan sinyal. Ya, sinyal itu yang nanti akan menarik kejadian. Ketika kita menebar sinyal positif, nanti yang akan tertarik oleh kita pun juga kebaikan-kebaikan. Ya, jadi maka kita harus selalu berkata baik, ya, berperasaan baik dan berpikiran baik. Luruskan ya. Jangan sampai ada pikiran negatif, perkataan yang negatif, tidak. Tapi semuanya positif, ya, positifkan. Contohnya gini, kadang kita tuh misalnya ibu-ibu ya yang sudah punya anak ini segala macam, itu kadang suka, aduh saya takutnya anak saya nanti begini gitu ya. Ya itu kan kekhawatiran ya. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ganti kekhawatiran itu dengan positif thinking. Insya Allah dia nanti akan Allah lindungi. Insya Allah nanti itu. Nah, tadi kita sudah siapkan ini di rumah. Insya Allah dia akan sehat, selamat, akan selalu dilindungi oleh Allah. Ya, ketika mereka tidak berada bersama kita, gitu kan. Gitu. Jadi harus diganti semua kekhawatiran kita itu dengan yang positif. Ya, tidak boleh kita ada pemikiran yang negatif, perasaan yang negatif, ya. Karena ketika misalnya itu ada dalam pikiran kita dan perasaan kita, nanti itu justru akan menarik kejadian, ya. Maka kalau sulit, ya dilatih ya dari sekarang. Kalau misalnya punya pikiran negatif, positifkan, ya. Sama anak-anak juga gitu. Kamu jangan, kadang kan kita gitu, kok kamu makannya begitu sih jajanannya, nanti kamu batuk loh. Itu menarik kejadian gitu. Itu menarik kejadian ya. Beneran anaknya jadi batuk gitu karena makanan itu gitu kan. Ya. Jadi kita harus positifkan gitu. Ya, positifkan sebelum dia beli baru kita ngomong ya. Jangan itu apa namanya? Jangan beli makanan yang seperti itu ya. Karena kan jajanan anak-anak ya.
murah-murah, gorengan, padahal kita tahu minyak lagi mahal gitu kan. Masya Allah gitu kan. Habis makan itu ya beneran pada batuk ya. Sekarang anak-anak banyak batuk, pilek gitu kan. Kita nggak tahu apa yang dimakan gitu. Ya, kemudian sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa ya. Prasangka buruk itu dosa ya. Kita ya itu tadi ya, positifkan ya sama pasangan ya. Pasangan kok pulangnya telat misalnya. Jangan negatif thinking dulu gitu ya. Positive thinking, ya Allah kasihan ya, semoga Allah lindungi di jalan, jangan sampai dia jatuh di jalan, jangan sampai dia kehujanan gitu. Positifkan ya, dan itu akan menarik kejadian. Ya, kalau misalnya kita negatif, ya nanti beneran kejadian. Kalau kita negatif thinking, ya nanti beneran kejadian ya. Nauzubillah min dzalik. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus ya. Wah, kita lihat ini, oh si A, kita misalnya, si A itu baik ya, iya. Kita nggak usah langsung searching gitu kan, biasanya kan tuh ya, karena tadi perempuan itu kan suka menghubung-hubungkan semuanya gitu kan. Carilah, iya tahu dia, tapi kan dia begini-begini sama anaknya, oh sama suaminya aja dia begini, oh sama tetangganya begini, oh terus gitu ya, dibuka aibnya gitu kan, nauzubillah min dzalik ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kalaupun kita tahu misalnya si A itu punya aib, punya keburukan gitu kan, kita tutupi aibnya ya, kita tutupi aibnya bagaimana, dan kita berharap Allah juga akan menutupi aib-aib kita gitu ya. Kan kita juga semua punya dosa ya, yang salah ya. Kita sendiri kalau aib kita dibuka malu gitu kan, orang nggak ada yang mau bergaul sama kita kali gitu kan, kalau aib kita dibuka gitu kan, kita nggak tahu. Tapi Allah melihat kita baik juga kan karena Allah menutupi orang melihat kita baik itu kan karena Allah menutupi aib-aib kita gitu. Masya Allah ya. Jadi tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing ya sebagian yang lainnya. Ya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik ya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya, menggunjing, gibah, ya, gosip, menceritakan keburukan orang lain. Itu namanya gosip. Tapi ini benar kok yang diomongin, bukan fitnah. Saya lihat sendiri gitu ya. Itu namanya gibah gitu ya, itu namanya gosip gitu kan. Kalau benar kejadian namanya gibah ya, kalau nggak benar namanya fitnah kan gitu ya. Jadi kita membicarakan kejelekan orang lain namanya menggunjing, ya nggak usah lah gitu kan. Setiap kita punya kejelekan masing-masing ya, kecuali kita dalam posisi penilai gitu ya, mengevaluasi, penilai gitu kan, seperti guru gitu kan, guru menilai kerjaan siswa gitu kan ya. Oh, nggak usah, udah ditutupin aja kekurangan siswa misalnya, nggak bisa begitu kan, guru sedang proses menilai ya. Oh si A ini kekurangannya di sini, kelebihannya di sini ya, seperti itu. Itu boleh nggak? Boleh, kan guru ya. Posisinya dia sebagai penilai, dia sedang menilai. Kayak Ustazah Risma mengoreksi bacaan peserta gitu. Boleh nggak? Boleh, kan sedang dalam proses belajar mengajar ya. Bukannya mencari-cari kesalahan peserta ya Ustazah. Bukan gitu ya. Karena kan dalam proses belajar mengajar ya, sedang memperbaiki bacaan misalnya ya, bukannya mencari-cari kesalahan orang. Nah, tadi kelakuan yang seperti tadi, yang prasangka buruk, yang tajasus, yang ghibah ya, itu dikategorikan memakan bangkai saudara sendiri ya, kayak Sumanto ya. Kita kalau dengar kata Sumanto dulu jijik gitu ya, ih kok bisa sih orang makan bangkai gitu kan ya, Insya Allah gitu kan ya, tega-teganya gitu kan. Tapi ternyata kita sendiri sering loh gitu ya, tanpa kita sadari gitu kan, kadang kita lupa gitu kan, oh iya ya astagfirullahaladzim, kita ngomongin kejelekan orang nih, gibah ya, kita suka tajasus atau kita suka prasangka buruk gitu kan, astagfirullahaladzim ya. Tapi di sini Masya Allah ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwalah kepada Allah, kembali lagi pada Allah ya.
kemudian kita diberi takut ya, takut kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat ya, maka kita bertaubatlah. Dan Allah Maha penyayang di sini, Masya Allah ya. Jadi Allah nggak mengancam orang-orang beriman itu dengan syadidul azab ya di sini ya. Masya Allah, Allah tetap Maha sayang sama kita loh. Padahal Allah tahu kita tuh banyak dosa, suka ngomongin orang, suka cari-cari kesalahan orang, suka buruk sangka. Tapi Allah tetap sayang sama kita tuh ya. Maha baiknya Allah tuh sama kita orang-orang beriman ya. Ya, jadi kalau kita melakukan itu bertobat ya, bertobat karena dan Allah Maha penerima taubat ya, dan Allah Maha penyayang ya, Masya Allah. Satu lagi ya, wahai manusia, sungguh ya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, di sini Allah sampaikan kepada kita semua bahwa kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ya, jadi bukan dari laki-laki dan laki-laki, dari perempuan dan perempuan, ya, tapi berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kita menolak LGBT gitu ya, bentuk gay, lesbi ya, atau yang bisek gitu kan, auzubillah min dzalik gitu. Ya, Allah sudah memberikan aturan ya, laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan ya. Dan dari laki-laki perempuan itu lahirlah keturunan ya, menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Untuk apa? Agar kita saling mengenal gitu ya. Kenapa sih Allah menjadikan ada suku Jawa, kenapa nggak sama aja semua gitu suku gitu ya? Masya Allah ya. Di sini justru Allah menjadikannya itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan perbedaan masing-masing ya. Orang Jawa beda sama orang Padang, orang Sunda beda ya, sama orang Papua beda lagi gitu kan, sama orang luar ya, di Amerika, Jepang beda lagi, Korea beda lagi gitu kan. Memang Allah menciptakan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Agar kita sering mengenal ya. Oh ya, Masya Allah ya. Jadi tergantung kita lagi melihat segala sesuatunya itu mau pakai kacamata orang beriman atau tidak gitu. Kalau kacamata orang beriman itu, kata Rasulullah, orang beriman itu seperti lebah gitu kan. Ya. Kan kalau lebah itu kan dia mata lebah itu hanya melihat mengincar madu ya. Maka lebah itu dia fokusnya kepada bunga ya. Lebah itu ya, dia fokusnya tuh kepada bunga, dicari bunga ya, karena dia pengen menghisap sari bunga gitu kan, atau kepada madu gitu ya fokusnya. Maka seperti itu orang beriman itu dia fokus pada kebaikan ya, di mana-mana pun dia mencari kebaikan ya, dia melihat orang Padang itu baik, orang Jawa tuh baik, orang Sumatera semuanya baik, orang Irian baik. Karena apa? Karena yang dilihat adalah kebaikannya. Ya, yang dilihat adalah kebaikannya. Jadi semuanya baik. Baik ya, ngelihat segala sesuatu itu dari sisi kebaikan-kebaikannya, bukan dari kejelekannya. Itu orang beriman, ya. Jadi dimanapun dia menemukan kebaikan. Ya, mau di Arab, mau di Jepang, mau di Amerika, ya, mau di Korea gitu kan. Maka yang dia lihat adalah kebaikan. Kenapa? Karena orang beriman itu matanya mata lebah tadi. Ya, yang dilihat itu selalu kebaikan-kebaikan gitu. Bukan seperti mata lalat ya. Kalau mata lalat itu kan yang dicari sampah. Ya, sangat berbeda gitu kan. Kalau lalat itu yang dicari bangkai, sampah ya. Auzubillah min dzalik, kata Rasulullah, orang beriman itu seperti lebah. Ya, maka kita juga mengikuti ya bagaimana lebah itu dia mencari sari bunga. Yang dicari adalah kebaikan-kebaikan, sari bunga, madu, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Ya, tidak seperti
mata lalat ya, yang mencari bangkai, mencari keburukan, mencari kesalahan tadi tajasus ya, nauzubillah. Ya, kemudian sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa ya. Jadi kemuliaan di sisi Allah bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan bangsa, bukan berdasarkan harta, kaya miskin, bukan berdasarkan wajah, cantiknya, jeleknya, ya, bukan berdasarkan warna kulit, ya, tapi di sisi Allah, ya, yang paling mulia di antara kita semua adalah yang paling bertakwa, ya, yang paling bertakwa. Jadi sudah iman, dipilih di antara orang beriman itu yang paling mulia di sisi Allah di antara orang yang beriman itu adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi tingkat ketakwaan orang-orang beriman itu berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, itulah tingkatan yang paling tinggi takwanya, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Dan memang ketakwaan itu kadang kita bisa lihat, kadang kita nggak bisa lihat ya. Kadang kita lihat ya orangnya biasa aja gitu kan, sebagian para sahabat gitu kan, biasa aja gitu kan, tapi ternyata dia memiliki kemuliaan di sisi Allah. Ya. Atau misalnya seperti Uwais Al-Qarni gitu kan, kita lihat ya bagaimana dia bukan seorang yang kaya raya, bukan seorang yang terpandang dan sebagainya gitu kan, mempunyai keterbatasan, bahkan diremehkan gitu kan. Tapi ternyata dia memiliki kemuliaan di sisi Allah ya, bahkan sampai ketika meninggal itu ya, yang memandikan tuh banyak, yang mengurusi jenazahnya dan sebagainya. Wah, masya Allah. Karena ternyata karena ketakwaannya di sisi Allah itu sangat tinggi. Ya, kita nggak tahu ya, kita hanya fastabiqul khairat. Jangan, oleh karenanya kita tidak boleh merasa lebih baik daripada mukmin yang lain karena kita nggak tahu. Ya. Karena justru orang yang bertakwa itu yang paling takwa itu mereka yang suka menyembunyikan amal soleh. Gitu. Sedekahnya disembunyikan, nggak bilang-bilang, ya. Amal solehnya juga disembunyikan, gitu ya, nggak dipublikasikan, ya. Dia umroh setiap tahun juga nggak dipublikasikan, dia haji juga tiap tahun nggak dipublikasikan, biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena dia sangat menjaga, ya, menjaga amalnya gitu. Jangan sampai amalnya itu rusak gitu kan. Karena yang dikejar tadi adalah prestasi di mata Allah, bukan prestasi di mata manusia. Oh, Masya Allah gitu. Ya, jadi kita nggak bisa lihat gitu, nggak bisa ini. Kadang kita suka terpukau ya, Masya Allah si ibu ini begini-begini amalnya banyak banget, aduh gitu kan. Oh itu memang ya kita melihat apa yang kita menghukumi apa yang kita lihat saja gitu kan ya. Tapi bukan berarti kita kemudian jadi meremehkan ya orang-orang yang tidak terlihat amalnya gitu. Ibu itu mah nggak ada amalnya, nggak pernah, belum tentu gitu kan, kita nggak tahu aja mungkin kan, ya kita nggak tahu aja mungkin siapa tahu gitu kan dia punya amalan-amalan tersembunyi yang kita nggak tahu, justru dia menjaga agar jangan sampai ada orang yang tahu gitu. Itu Masya Allah. Ya, jadi kita saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba gitu kan dalam kebaikan. Terus kita juga menjaga amalan-amalan kita agar kita bisa tetap ikhlas gitu ya. Kita benar-benar hanya mengharapkan ridhonya Allah gitu kan. Tidak mengharapkan pujian-pujian dari manusia, tidak mengharapkan penghargaan-penghargaan dari manusia gitu kan. Kita menjaga amal-amalan kita dan itu kan tidak mudah gitu kan. Ya, kadang kita merasa tersanjung ketika misalnya kita dipuji orang, ketika kita dihargai orang, ketika kita dimuliakan orang, kita jadi tersanjung gitu kan. Nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai justru itu jadi merusak amalan-amalan kita gitu. Ya, atau misalnya ketika misalnya kita tidak dihargai oleh orang padahal kita sudah berbuat banyak, kita sudah berjuang banyak, kita sudah melakukan kebaikan banyak, kita sudah bersedekah banyak, tapi kok orang tuh nggak menghargai kita gitu kan. Kita disepelekan aja, dipandang sebelah mata misalnya seperti itu. Nah itu kan
ada juga gitu ya bisikan-bisikan setan yang seperti itu. Nah, itu kita menjaga amal ya. Bersyukurlah ketika misalnya amalan soleh kita tuh nggak diketahui orang ya. Alhamdulillah nggak ada yang tahu gitu kan, karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu ya. Kalau sedekah usahakan tangan kiri aja ya, apa namanya, oh iya baik ya, jadi tangan kiri aja jangan sampai tahu kan gitu ya. Baik ya, alhamdulillah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti ya. Jadi Allah Maha tahu semua amalan-amalan kita ya, dan Allah Maha teliti, semuanya akan dicatat ya. Tidak ada yang tertinggal ya. Mungkin itu saja, ini adalah nasihat untuk saya yang utama, untuk kita semua saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita, kesolihahan kita ya. Mohon maaf. Luar biasa banyak ya yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari apa yang Umi sampaikan di surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 13 ini. Salah satunya semua karena Allah ya Mi ya. Jadi apapun yang kita capai hari ini, apapun bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan gitu ya. Kalau dilihat kita tidak bisa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa tanpa Allah gitu ya. Dan Masya Allah luar biasa, Allah menutupi aib-aib kita. Mungkin jika orang lain bisa melihat aib-aib kita gitu ya, semua orang menjauhi kita gitu ya, karena banyaknya dosa yang kita miliki. Dan pandanglah diri kita lebih hina dari orang lain itu. Siapapun yang kita temui, bentuknya seperti apapun yang kita temui, maka pandanglah diri kita lebih hina daripada orang tersebut gitu ya. Banyak sekali, jangan sampai kita merasa diri lebih baik ya mungkin ya. Modelnya seperti apapun, maka bisa jadi orang tersebut mempunyai amalan yang lebih dipandang oleh Allah daripada kita gitu. Bisa jadi orang tersebut tingkatannya lebih tinggi daripada kita gitu ya. Kalaupun kita menemukan sesuatu yang kurang berkenan di hati kita, contohnya orang tersebut belum berhijab atau yang lainnya, cukup kita doakan gitu ya, dan tanpa melihat orang tersebut tidak lebih baik dari kita. Baik, Umi, di chat sudah ada yang bertanya ya tadi dari Bunda Istiamah. Ya, tafadhol Dinada. Boleh bertanya, katanya Umi, saya mendapati keterangan larangan-larangan Allah di setiap ayat yang dibahas, namun di setiap ayat akhirnya ada kata-kata bertakwalah. Berarti poin-poin perintah bertakwa itu kalau dijabarin lagi sangatlah luas ya. Mohon maaf. Oh iya. Baik. Apa saya jawab ya, meskipun orangnya udah live ya. Iya, insya Allah nanti saya kirim rekamannya, Mi. Kita lihat rekamannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Bu Istiamah ya, yang solihah ya. Ya, bertakwa itu luas ya. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya gitu. Ya, jadi ya apa namanya, perintah bertakwa itu ya kita menjalankan perintah Allah sebanyak-banyak yang kita bisa ya, yang kita mampu ya, tapi tidak perlu melampaui kemampuan kita kan. Nah, jadi seperti misalnya ada seorang wanita yang sholat kemudian diikat, dia bergantung pada tali tambang gitu kan.
Kemudian Rasulullah melihatnya gitu kan, bertanya kemudian, itu apa gitu kan, kata Rasulullah. Ini tali tambang agar aku bisa bersandar, kalau sholat capek aku jadi bisa bersandar di tali ini. Rasulullah melarangnya gitu kan. Ya, jadi jangan Rasulullah melarangnya, justru Rasulullah memerintahkan, sungguh Allah tidak akan pernah bosan sampai kamu yang bosan gitu. Allah nggak akan pernah bosan dengan amalan-amalan kita gitu kan, sampai kita sendiri yang bosan. Dan kita nggak perlu juga sampai berlebihan seperti itu gitu kan, sampai kan gitu ya, kadang kita kalau lagi semangat gitu pengennya jadi berlebihan ya. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat gitu kan, tapi Rasulullah melarang itu justru ya. Jadi menjalankan perintah semampu kita, sebanyak-banyaknya, dan Allah memberikan banyak kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan perintah itu gitu. Ya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan yang banyak. Karena tadi apa? Allah itu menghendaki kemudahan ya untuk kita, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya, bahwa Allah itu menghendaki kemudahan-kemudahan buat kita. Jadi jangan mempersulit diri sendiri ya. Kadang saya suka melihat gitu kan, kaum muslimin yang mempersulit diri sendiri ya, karena terlalu berlebihan dalam agama, itu tidak boleh ya. Karena Rasulullah sendiri juga kan melarang gitu ya. Jadi menjalankan perintah yang utama pasti sholat 5 waktu ya, apalagi sebagai seorang istri ya, nih kalau yang sudah berumah tangga, Rasulullah itu memberikan sangat mudah sekali kita bagi seorang istri masuk surga ya. Jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu nih, sholat wajib doang gitu ya. Seorang wanita tuh sholat 5 waktu dan kemudian dia taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Masya Allah. Ya, kita nggak diminta banyak ya. Jadi istri itu kita cuma diminta sholat 5 waktu doang gitu ya, nggak diharuskan hafal Quran, nggak diharuskan sholat qiyamul lail, nggak diharuskan bla 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 banyak segala macam gitu ya, tapi disuruh taat gitu. Sholat 5 waktu dan taat kepada suami, dan itu kan tidak mudah ya, taat kepada suami gitu kan, karena nggak semua keinginan suami itu sejalan dengan keinginan kita gitu ya. Tapi ketika di situ bagaimana kita bisa berbakti kepada uh, suami, seorang istri kepada suami, maka balasannya tuh surga ya, selama tidak menyalahi perintah Allah ya, seperti itu. Jadi apa namanya, luas memang ya. Bertakwa itu ya itu tadi ya, menjalankan semua perintah Allah ya. Jadi jangan sampai kita melihat perintah Allah itu hanya sholat saja ya, jangan sampai kita apa namanya, berpandangan perintah Allah itu hanya sebagian saja, hanya sholat saja, puasa, haji, bukan hanya itu, tapi bagaimana hablum minallah dan hablum minanas gitu. Kayak tadi kan perintah-perintah hablum minanas yang kita bahas di dalam surat ayat barusan ya, yang barusan yang kita kaji, itu adalah perintah Allah dalam hablum minanas gitu kan. Nah, ini dalam rangka kita bertakwa kepada Allah. Ya, jadi takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, dan tentunya itu luas. Semua perintah Allah ya, baik hablum minallah ya tadi maupun hablum minanas. Dan kita juga diminta untuk menjauhi larangan-larangannya ya, baik hablum dalam hablum minallah maupun hablum minanas. Ya, larangan hablum minallah apa? Jangan syirik gitu. Itu salah satu contohnya misalnya. Ya. Jadi hablum minallah kita nggak boleh syirik ya, karena itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kita melihat perintah Allah secara keseluruhan dan larangan-larangan Allah secara keseluruhan. Ya, jadi memang luas ya, memang bertakwa itu ya memang dalam segala hal ya, bertakwa dalam urusan rumah tangga kita disuruh bertakwa kepada Allah, dalam bermasyarakat bertakwa kepada Allah, dalam urusan ekonomi, politik, hukum ya kita disuruh bertakwa kepada Allah ya, dalam seluruh lini kehidupan kita harus bertakwa kepada Allah. Mungkin itu Ustazah jawabannya. Insyaallah. Baik, Umi jazakumullah khairan katsir atas jawabannya. Tafadhal bagi yang lainnya, ada yang ingin bertanya kepada Umi, Kanita, Kak Anggun.
Bunda Hani, Karatu. Baik, ini berarti jika statusnya sebagai seorang istri sebetulnya mudah untuk masuk surga ya, Mi ya. Betul. Memenuhi 4 syarat itu pun sudah bisa masuk surga. Jadi kuncinya mungkin ada di keriduan suami gitu ya, taat sama Allah dan keriduan suaminya. Jika sudah dapat ridha suami, Masya Allah, insya Allah masuk surga di pintu mana saja yang ingin dimasuki tanpa bersusah payah. Seperti laki-laki mungkin ya, dengan tanggung jawab yang banyak sekali, dengan hisab yang panjang mungkin ya tentang tanggung jawabnya, sungguh sangat mudah gitu ya. Tinggal taat. Nah, taat itulah yang mungkin tidak mudah ya Mia bagi seorang istri. Luar biasa. Kalau mudah balasannya mungkin nggak surga ya Mia. Iya. Ya, tapi Baik. taat itu sebenarnya mudah ya. Hanya kita butuh latihan di awal gitu ya. Jadi karena tadi ya, karena istri itu kan otaknya terhubung banyak hal, jadi kelihatannya jadi serba bisa, multitasking ya. Jadi memang kita didesain seperti itu gitu kan, sehingga kadang ada hal-hal yang membuat kita jadi sulit taat ya kepada suami ya. Tapi ketika misalnya ada hal yang misalnya ada hal yang, jadi bukan berarti tidak taat, itu bukan berarti saklek ya. Kata suami A terus A gitu ya. Kadang misalnya A, suami bilang A, terus kita tahu bahwa ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik misalnya. Kita bisa diskusikan ya. Kita bisa diskusikan kepada suami kita ya dengan bahasa yang baik, dengan komunikasi yang baik ya, tidak menggurui ya, tidak mengajari dengan suara yang lebih rendah dari suami. Kita bisa mendiskusikannya kepada suami ya, sehingga kemudian suami oh iya ya udah kalau misalnya B lebih baik ya B aja gitu ya kan. Jadi ada hal-hal yang bisa kita diskusikan gitu kan ya. Bukan berarti kata suami A ya udah diam aja A, kata B gitu misalnya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Adapun misalnya ketika misalnya sudah kita diskusikan tapi tetap pilihan suami ke A, ya udah tinggal ikutin aja, gampang kok gitu kan ya. Jadi tidak segala sesuatu itu ya, selama tidak menyalahi agama ya, tidak menyalahi keimanan, tidak melampaui keimanan ya, maka ikutin ya kata suami. Karena meskipun menurut kita B, C, D, E, F, G sampai Z itu lebih baik, tapi kalau kata suami maunya A, enggak Abi maunya A, saya maunya A, ya udah ikutin gitu ya. Gampang aja gitu ya, nggak neko-neko, nggak susah gitu. Kadang yang susah itu ketika misalnya seorang istri merasa bahwa dirinya lebih tahu dari suaminya gitu, karena tadi kita sebagai istri kita punya multitasking tadi, kita punya otak yang bersambung-sambung, disambung-sambungin semuanya gitu ya, sehingga kita jadi lebih tahu misalnya. Tapi ketika misalnya saya mengatakan ya udah nggak apa-apa, meskipun nanti dijalanin salah, ya udah nggak apa-apa, tapi kita sudah memberikan peluang qawamah ya, kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga gitu. Jadi meskipun nanti yang diambil keputusannya itu adalah salah, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dia merasa bahwa dia sudah menjadi qawamah dan dia akan bertanggung jawab ya. Dan itu adalah peran seorang istri dalam mendukung suami menjadi qawamah ya. Tidak, suami kita nggak harus selalu benar ya. Benar maksudnya untuk hal-hal yang operasional teknis ya, bukan yang tadi melampaui keimanan atau akidah ya. Tapi kalau misalnya melampaui keimanan, kita harus tetap mendukung keimanannya gitu. Ya misalnya gini, suami mau korupsi gitu misalnya, nauzubillah misalnya, ya kita dukung, jangan sampai dia korupsi gitu ya, kita larang gitu, kita cegah gitu, kita cegah bagaimana jangan sampai suami kita korupsi kan gitu ya. Itu karena itu sudah melampaui keimanannya, dosa gitu kan, melakukan suatu dosa, kita usahakan enggak, pokoknya Umi enggak mau dapat uang haram ya gitu, kita dukungnya seperti itu ya, kita mendukung. Bawa pulang hanya yang halal saja, yang haram nggak mau pokoknya gitu ya, maunya halal aja gitu. Nah itu kan peran kita sebagai seorang istri ya, mendukung suami.
Ya, mungkin itu Ustaz. Udah. Masya Allah. Jadi sepanjang tidak keluar dari keimanan, taati saja ya Mia, insya Allah. Jadi sebagai istri pun kita harus memberikan peluang kepada suami, karena memang Allah kasih suami karakteristiknya memimpin ya Mia, insya Allah. Apa biar kasih kesempatan suami belajar dari kesalahannya. Tidak harus selalu benar. Dan kalaupun sudah terjadi contohnya memang salah, tidak boleh menggerutu juga ya Mia. Tetap support. Ya, betul. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Banyak hikmah ya. Dari surat Al-Hujurat kita banyak bisa mengambil bagaimana interaksi dengan sesama manusia, interaksi di dalam rumah tangga, interaksi secara luas ya dengan masyarakat. Allah mengatur sedemikian rupa gitu ya, sampai hal-hal kecil pun ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi di Al-Quran lengkap sekali jika dikaji. Kalaupun ini mungkin cukup ya Mia, Al-Quran pun ketika dikaji itu sudah cukup gitu ya untuk sebagai pegangan kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang bertanya lagi kepada Umi? Mungkin jika tidak ada, ditutup ya Mia. Iya. Baik, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan materinya luar biasa hari ini dan menjawab beserta pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang Umi sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu yang betul, ilmu itu berkah yang dijalankan insya Allah ya, sekecil apapun ilmu tersebut ketika dijalankan makalah itulah ilmu yang sebenarnya. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah juga kepada Kanita ya, yang senantiasa support Junya. Semoga menjadi amal jariah. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak yang kurang berkenan. Mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi insya Allah ya di pekan depan di kajian tadabbur Al-Quran yang lainnya dengan insight-insight yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dengan keluarga. Sehat selalu Umi dan semuanya. Baik, sebelum berakhir boleh dipoto sebentar ya.